Siap, berdoa dimulai. Budaya positif sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan warga sekolah yang berdampak positif bagi tumbuh kembang siswa dalam waktu dekat maupun dalam kurun waktu selanjutnya. Budaya positif ini dapat terwujud dengan dukungan semua warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Peran-peran tersebut dalam mewujudkan budaya positif sekolah, terutama melalui budaya positif sebagai wujud guru memberikan penghargaan pada siswa yang setinggi-tingginya mampu membahagiakan murid. Budaya positif berasal dari aktivitas yang diharapkan muncul bersumber dari nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah. Dalam proses mewujudkan budaya positif, ada beberapa tahapan yang harus dikuasai. Yang paling utama adalah tentang cara berpikir, tentang penerapan disiplin di sekolah. Sebelumnya, proses penegakan disiplin sekolah berlangsung satu arah. Artinya, sekolah atau guru yang menetapkan aturan dan murid sifatnya sebagai pelaksana tanpa punya hak tawar. Yang sesungguhnya bahwa sebuah peraturan hendaknya dibuat berdasarkan kesepakatan dan kesanggupan, bukan pemaksaan, sehingga menghasilkan sebuah konsep disiplin positif. Disiplin positif artinya guru mengajarkan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh murid dan mendasarkan tindakan tersebut pada nilai-nilai universal atau yang berlaku umum dan diterima dalam masyarakat. Tujuan disiplin adalah menciptakan anak atau murid yang memiliki disiplin diri, dan disiplin tersebut lahir dari dalam dirinya dan bukan dari luar dirinya. Terdapat 5 kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap murid, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, sebagai guru, agar dapat melakukan pendampingan secara efektif dan memerdekakan serta memandirikan murid, maka dapat berdiri sebagai manajer. Manajer artinya guru dapat memposisikan diri sebagai mentor untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Salah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa serta untuk menangani permasalahan yang muncul pada murid adalah menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan pada akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Kemudian tahap selanjutnya melakukan validasi tindakan. Murid belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuan apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut. Dan tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu apa yang dia yakini dan sepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah, umumnya dan di kelas khususnya. Dalam praktek segitiga restitusi pula, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, apakah sebagai teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer.
Tentunya yang paling ideal untuk menumbuhkan budaya positif adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena ketiga posisi ini membantu murid untuk dapat menyuarakan haknya dan keinginannya. Bahkan murid bisa melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya.